Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali karunia dan nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan nikmat lain-lainnya. Dan kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Salawat beriring salam tidak lupa pula kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Ummati ummati ummati. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang meningkatkan iman dan takwa di saat pandemi ini. Iman dan takwa di saat pandemi ini sangatlah penting. Apalagi kita sebagai muslim harus bisa meningkatkan iman dan takwa agar kita bisa menjadi muslim yang sejati, muslim yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim pasti menginginkan iman dan takwanya bagus dan tinggi seperti Rasulullah SAW mempunyai iman dan takwanya tinggi dan bagus. Menurut saya, ada beberapa cara agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa apalagi di saat pandemi ini. Yang pertama, tetap sabar, istiqomah, dan yakin bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa melaluinya bersama-sama. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar ada wabah di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Tetapi jika wabah itu ada di negeri kalian, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya kita dilarang kemana-mana seperti yang dianjurkan pemerintah. Kita tidak boleh memasuki negeri orang jika di dalam negeri tersebut ada suatu wabah seperti wabah penyakit. Seperti yang dianjurkan pemerintah, kita tidak boleh kemana-mana, tetap diam di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat pada pemimpin, maka ia telah taat padaku. Barang siapa yang telah durhaka pada pemimpin, maka ia telah durhaka padaku. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini kita dianjurkan untuk taat pada pemimpin sebagaimana kita taat pada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dianjurkan pemerintah, kita harus memakai prokes. Kita tidak boleh keluar rumah. Jika kita durhaka pada pemerintah, berarti kita durhaka pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi jika kita taat pada pemerintah, maka kita juga taat pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa apalagi saat pandemi ini di dalam situasi yang sulit. Rasulullah SAW juga bersabda di sini, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi apapun yang kita niatkan, kita harus lakukan semampu kita. Kita harus lakukan sebagaimana niat kita. Di dalam pandemi ini kita pasti mempunyai banyak sekali waktu diam di rumah, mempunyai banyak waktu luang
Dalam waktu luang itu kita bisa meningkatkan iman dan takwa. Kita bisa mengaji, kita bisa menghafal Al-Quran, kita bisa melaksanakan puasa sunnah karena kita tidak melakukan aktivitas yang berat-berat, yang capek-capek, dan yang letih-letih. Kita juga bisa melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Kaum muslimin, kaum muslimat, banyak sekali orang-orang yang telat apalagi lupa melaksanakan sholat 5 waktu, padahal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban bagi orang muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, urusan dunia harus kita belakangkan dari urusan akhirat, atau urusan akhirat itu harus kita depankan daripada urusan dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat, urusan dunia dan urusan akhirat itu kita ibaratkan sebagai padi dan rumput. Jika kita menanam padi, maka rumput juga akan ikut tumbuh. Tetapi jika kita menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Itulah ibarat dari urusan dunia dan urusan akhirat. Jika kita mengedepankan urusan akhirat, maka urusan dunia itu akan ikut berjalan atau beriringan. Tapi jika kita mengedepankan urusan dunia, maka urusan akhirat tidak akan ikut atau tidak akan beriringan. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi, mengambil hikmah positif dari pandemi ini agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bersyukur, yang selalu bersyukur. Kaum muslimin, kaum muslimat, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru di dalam pandemi ini. Kita wajib memakai masker, kita tidak boleh kemana-mana, dan kita juga tidak boleh silaturahmi ke orang-orang, tidak boleh bersalam-salaman. Di antara kebiasaan-kebiasaan baru itu, banyak keluhan-keluhan di antara kita. Kenapa sih kita harus memakai masker? Kenapa sih kita gak boleh bersilaturahmi? Dan lain-lainnya. Terus, kaum muslimin, kaum muslimat, sebaiknya kita harus mengganti kata kenapa sih itu menjadi hikmah. Apa sih hikmah pandemi ini? Apa sih hikmah kita memakai masker? Kaum muslimin, kaum muslimat, janganlah kita sekali-kali menanya atau berbicara kapan sih pandemi ini cepat berakhir. 1 bulan lagi, 10 bulan lagi, atau 1 tahun lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, sebaiknya kita singkirkan omongan itu, karena yang berhak bertanya seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang menentukan takdir, Tuhan Maha Takdir. Dialah yang berhak menentukan apa pandeminya akan segera berakhir, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau 1 hari lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita sebagai muslim hanya bisa berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, agar pandemi ini cepat usai, agar kita bisa normal kembali, melakukan aktivitas biasa kita kembali. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar pandemi ini cepat berakhir. Yang menentukannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, memang benar, banyak sekali yang telah berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, tetapi belum juga. Mungkin doanya belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, sebagian orang menganggap bahwa pandemi ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang bilang begitu adalah orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita sebagai muslim, kita sebagai orang-orang yang beriman harus bilang bahwa pandemi ini adalah sebagai ujian. Apa kita masih bisa meningkatkan iman dan takwa di situasi yang sulit? Apa kita masih bisa mengingat Allah? Apa kita masih
beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa meningkatkan iman dan takwa walaupun di dalam situasi sulit. Dan ada satu masa, pada masa itu kita ingin sekali berbuat baik, ingin sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah tidak bisa lagi. Di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan. Virus corona melanda dunia, mari hindari, jaga kesehatan. Demikianlah kultum saya. Maaf atas banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.